Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman dan jajaran yang saya muliakan, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jemaah subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, di bulan Sya'ban yang Rasul sebut dengan bulan Ya'falun Nas, bulan yang banyak dilupakan oleh manusia. Nabi menyebut banyak dilupakan oleh manusia, atau banyak manusia melupakan bulan Sya'ban ini. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya tidak melihat engkau puasa full kecuali bulan Ramadan. Tapi saya melihat engkau berpuasa paling banyak selain Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Kenapa?" Dijawab oleh Rasulullah, "Satu," kata Rasulullah, "bulan Sya'ban ini ayyurfa'a bihi a'mal." Bulan ini amal-amal diangkat, setiap hari dilaporkan kepada Allah. "Fa'uhibbu," dan saya ingin, kata Rasulullah, ketika dilaporkan itu, "wa ana shaimun," saya dalam keadaan berpuasa. Rupanya itu kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Saking banyaknya, kata Siti Aisyah, terkadang aku sangka Rasulullah itu tak puasa karena tak sahur dia malam itu. Rupanya dia puasa. Dan terkadang ku sangka Rasulullah itu berpuasa, rupanya dia tak puasa. Tidak bisa ditebak kapan dia puasa di bulan Sya'ban ini. Kalau hari lain kan jelas, Senin puasa, Kamis puasa, Yaumil Bid puasa. Tapi di bulan Sya'ban ini tak bisa ditebak. Begitulah puasanya Rasulullah di bulan Sya'ban. Ingin ibadahnya itu ketika naik dilaporkan kepada Allah, dia dalam keadaan berpuasa. "Ya Allah," ya kata Jibril, "ini laporan ibadah Samsurijal hari ini ya Allah." Sedang apa dia tadi, wahai Jibril? Sedang puasa. Itu yang diharapkan ibu bapak di bulan Sya'ban. Nah, kata orang kita, kenapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Untuk membiasakan diri menyambut datangnya puasa Ramadan. Mikek balam je balam, mikek punai je punai. Menunggu puasa dengan puasa. Ini kan biasa ibu bapak yang saya muliakan. Puasa di bulan Sya'ban untuk menyambut datangnya puasa agung di bulan Ramadan. Kan biasa tuh kalau datang pejabat negara datang ke sebuah wilayah tuh pasti disambut. Dan sambutnya itu disesuaikan apa maunya pejabat itu. Apa maunya?
Kalau datang ke sini besok Buya Haji Ristawardi, sini datang, kan dah kita tunjukkan penyambutan kita, spanduk di pasar, iklannya ada di mana-mana. Tuh kita nyambut dia, ada yang datang ke sini, orang penting. Beda lagi kalau yang datang tuh para pejabat. Spanduk dibuat besar-besar, selamat datang Bapak si A. Ada panitia untuk persiapan penyambutan, ibu-ibu yang wajahnya masih segar-segar, yang cantik-cantik taruh depan gitu. Kan itu maunya pejabat tuh disambut, selamat datang Pak titik-titik, selamat datang Bapak. Yang wajahnya sudah kuyu dan layu di belakang, oleh ke depan. Makanannya disesuaikan apa biasa makannya nih. Kalau buah apa? Seperti itunya Pak, yang datang itu belum tentu memberikan apa-apa kepada kita. Taruhlah umpamanya ini yang datang tuh Pak Gubernur umpamanya mau datang, penyambutannya luar biasa. Ada kompangnya, ada silatnya, ada segala macamnya. Pastikah dia memberikan sesuatu berharga kepada kita? Belum tentu. Belum tentu. Tapi penyambutannya begitulah dia. Karena dia adalah orang nomor 1 di Indonesia. Belum lagi Bapak, kalau yang datang tuh, maaf, di Provinsi Riau, yang datang itu orang nomor 1 di Indonesia. Dalam kondisi apapun, ketika dia datang, berubah. Aceh dalam keadaan bencana. Kayu-kayu besar sebesar tiang masjid kita ini bertumpukan di tempat-tempat umum, di jalan. Lampu mati semua. Air bersih tak ada. Datanglah Pak Presiden ke situ. Jalan bersih, lampu menyala, air bersih mengalir, bantuan menumpuk. Datang dia, berubah. Kenapa berubah? Yang datang nih orang nomor 1, orang penting. Panggil Pak Menteri, Pak Menteri, ya. Bagaimana jalan, kondisi jalan kita? Bersih Pak Presiden, aman, sudah dibereskan semua. Lampu gimana? Nyala Pak Presiden, aman. Air bersih gimana? Sudah mengalir Pak Presiden. Bantuan untuk masyarakat gimana? Numpuk Pak Presiden, berlebih itu, numpuk. Begitu Presiden pulang, hilang pula semua. Lampu mati, air tak mengalir, bantuan tak kemana. Kalau Ramadan datang Bapak Ibu kan tidak seperti itu. Yang dibawa Ramadan itu jelas. 1, rahmat. Yang kedua, maghfirah. Yang ketiga, ibkun minan nar. Pasti untuk semua orang diberikan ini. Pasti kedatangannya. Maka Rasulullah sendiri pun sudah masuk bulan Sa'ban, dia mulai bercerita kepada sahabat, nih 20 hari lagi Ramadan mau tiba. Nih 19 hari lagi Ramadan mau datang. 17 hari lagi Ramadan mau masuk. 2 hari lagi Ramadan akan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ungkapan yang tidak dipakai untuk menyambut kedatangan siapapun kecuali hanya menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Datang raja, tidak ada kalimat marhaban yang dipakai ahlan wa sahlan. Tidak ada marhaban. Quraisy Shihab menulis dalam tafsir Al-Misbah, marhaban itu rohaba. Hati ini yang berbicara. Hati ini yang gembira, hati ini yang lapang menunggu datangnya Ramadan itu. Bukan karena ingin ini, ingin itu, tidak. Hati itu bergembira. Masuk bulan Sa'ban, terdengarlah di radio, terdengar di YouTube. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yamutu wa la yamutu wa nafutu fiha abada.
Rasa hati ini, waduh, Ramadan sebentar lagi tiba. Itu tidak bisa dibuat-buat. Kenapa ibu bapak yang semuliakan? Hati yang suci akan matching dengan yang suci-suci. Connect dia. Rindu ke tanah suci, itu ciri hati yang suci. Nyaman di rumah suci, itu tanda hati yang suci. Tak semua orang nyaman duduk di rumah suci, rumah Allah ini. Tidak semua orang. Tidak salah Ali bin Abi Thalib mengatakan orang beriman dalam masjid bagaikan ikan di dalam air, munafik dalam masjid bagaikan burung dalam sangkar. Tidak nyaman, gelisah saja. Hati yang suci senang mendengarkan bacaan kitab suci. Jadi kalau bulan Ramadan tadarus Al-Quran sampai pagi, orang beriman nyaman saja, itu hatinya suci, matching situ dia. Tapi kalau hati yang tak suci, lagu ini, lagu itu yang dia sukai. Hati yang suci rindu bertemu dengan bulan yang suci, bulan Ramadan. Ramadan itu bulan suci, Pak Bu. Itu ibu rebana sering menyanyikan itu. Ramadan bulan yang suci, rahmat berlimpah dari Ilahi. Bulan suci. Nah, maka oleh sebab itu kedatangan bulan yang penuh dengan berkah, yang punya nama banyak sekali, punya gelar banyak sekali, mesti disambut dan perlu persiapan. Boleh sambutannya itu zahir, lebih-lebih sambutannya itu batin. Rumah dibersihkan, iya. Bekerangan dibersihkan, iya. Kopiah baru, bagus. Sarung baru, mantap. Baju koko baru, iya. Mukena baru, sejadah baru, bagus. Bahkan menjelang Ramadan ini banyak pula yang punya istri baru. Kan banyak nikah menjelang Ramadan. Kadang 2 minggu menjelang Ramadan masih ada undangan pesta pernikahan. 2 minggu. Bahkan ada 1 minggu menjelang Ramadan masih ada pesta pernikahan. Tahun kemarin di tempat saya itu 3 hari menjelang bulan Ramadan pesta pernikahan. Saya risau Pak Bu yang semuanya, gimana besok puasa Ramadan kawan ini? Sebab sudah terjadi di zaman Rasul, pengantin baru masuk Ramadan batal puasanya. Dilaporkannya kepada Rasulullah, zaman itu belum Fathul Makkah. Nah, ini dalam ulumul hadis itu ada nasak wanan wa mansukh. Ini sebelum Fathul Makkah terjadinya. Maka hukum yang diterapkan oleh Rasulullah ringan sekali. Ya Rasul, batal puasa kami ya Rasul. Kenapa kata Rasulullah? Kaki saya tersangkut di kaki istri saya. Paham Rasul Pak bahasa seperti itu. Tidak seperti kita sekarang tersangkut macam mana ni? Ada tanya Rasulullah. Dah paham Nabi. Kata Rasul, kau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mereka kan seorang budak. Tidak mampu Rasul puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu juga ya Rasulullah. Nah, kasih makan fakir miskin. Tidak mampu ya Rasul, kami yang paling miskin di kampung tu. Nah, kalau begitu kata Rasulullah, kau ambil kurma di belakang ini, bawa sedekahkan ke fakir miskin di kampungmu. Ini sebelum Fathul Makkah. Sedekahkan ke orang miskin. Apa jawab dia? Ya Rasul, yang paling miskin di kampung kami ini kamilah ya Rasulullah. Senyum Rasulullah, kalau gitu kau makanlah bersama keluargamu. Ini Fathul Makkah. Sebelum itu, kalau ini masih berlaku Bapak, enaklah orang yang batalkan puasanya. Sudahlah miskin, dapat pula kurma satu sak. Ini sebelum Fathul Makkah.
Setelah itu udah mantap iman umat Islam ketika itu. Kata Rasulullah, siapa yang membatalkan puasanya 1 hari dengan sengaja, maka tak bisa diganti dengan berpuasa walaupun 1 tahun. Yang lama tidak pakai lagi, Pak, ini yang dipakai. Nasak wa mansukh. Gitu juga ibu-ibu dulu. Ibu mau ke masjid dilarang Rasulullah. Jangan, kata Rasulullah. Ibu-ibu solat di kamar sendiri, di rumah sendiri, kunci. Lebih aman untuk melaksanakan ibadah solat. Itu lebih baik. Kenapa? Di luar ancamannya banyak sekali. Belum Fathul Mekah. Tapi setelah Fathul Mekah, istri Abu Bakar datang ke masjid, ditegur oleh suaminya Abu Bakar. Abu Bakar marah dengan istrinya, tapi marahnya sahabat, tidak sama dengan marah kita. Kata Abu Bakar, kenapa engkau ke masjid? Kan Rasul suruh solat di rumah. Istri Bakar diam, tidak pula meninggalkan suami yang sedang marah. Hari ini kan ibu-ibu kan gitu. 1 kata suami, 7 kata dia. Itu bukan sekarang saja ibu-ibu, sejak zaman sahabat tuh kurang bagak apa Umar itu. Umar kalau satu jalur dengan iblis, Umar mau masuk di pintu itu, iblis keluar di pintu sana. Itu menakutkan Umar itu bagi iblis. Takut iblis. Tapi sama istrinya Umar malah tak mau. Sama istri sendiri Umar tak berani. Nah, jadi bukan baru ini yang seperti ini. Jadi kalau ada bapak-bapak yang di luar bagak di dalam takut, itu ngikut Umar itu. Ada seorang sahabat lain ingin bertanya kepada Umar, mau minta fatwa. Diketuk pintu Umar, tok tok tok. Mau minta fatwa bagaimana menghadapi istri yang cerewet. Istri kawan ini cerewet. Rupanya begitu sampai di rumah Umar, terdengar istri Umar sedang pidato di belakang. Dan Umar tidak menjawab apa-apa. Begitu Umar buka pintu, sahabat ini pun mau pergi. Dilihat oleh Umar. Hei, engkau kesini pasti ada hajat kan? Sini dulu. Kata kawan tadi, tidak jadi Umar, tidak jadi. Dipanggil, dipaksa oleh Umar, akhirnya datang lagi dia. Ada apa sebenarnya? Kata sahabat ini, saya ingin minta fatwa, wahai Umar. Fatwa apa? Bagaimana cara menghadapi istri yang cerewet? Pas sampai di sini, saya dengar rupanya istri engkau juga berpidato di belakang. Oh itu, kata Umar, 3 caranya menghadapi istri yang cerewet. 1, kata Umar, jangan dijawab. Kalau dijawab tuh tambah panjang lagunya. Nanti habis baterai sendiri, diam itu. Ditanya lagi oleh sahabat ini, kalau dia tidak diam gimana Umar? Tidak mau diam dia. Pergilah keluar sebentar, main di luar. Nah, nanti tengok dadar rumah berhenti itu. Nah, kalau dia tak diam juga gimana wahai Umar? Begitu pulang, masih juga disambung lagi kaji tadi, Pak. Pulang juga kan, tadi pura-pura bagak pulang di rumah. Sekarang pulang juga, cari di rumah lain. Kata Umar, berkosidahlah. Bernyanyilah, kata Umar. Pas pulang, balik juga ke rumah. Tadi macam-macam mau keluar pula ke rumah, tak berani sini. Coba, kan balik juga ke rumah sini. Cobalah cari tempat lain yang aman dari ini. Tidak ada, itu Pak. Berkosidahlah, kata Umar. Nyanyi. Nah, maka bapak-bapak ni apalah nyanyi perdamaian itu. Itu apa? Ada seorang laki-laki dalam sebuah kisah ini. Istrinya sangat cerewet. Pokoknya sangat cerewet, tak diam. Akhirnya
Dulu suaminya yang kocak, ceria, tahu-tahu jadi orang pendiam. Rupanya dia tak ingin bermasalah dengan istrinya. Ngomong istrinya diam saja dia. Tapi istrinya tak berhenti juga. Akhirnya suatu sore setelah asar, tak tahan lagi dia, diangkatnya istrinya itu dimasukkannya ke sumur tua. Sumur yang dalamnya tinggal 2,5 meter atau 3 meter. Tidak ada airnya. Dimasuknya ke dalam. Tapi hati sang suami maksudnya hanya untuk memberikan pelajaran kepada istrinya supaya istrinya diam, minta tolong supaya dikeluarkan nanti. Rupa bukan minta tolong, tidak berhenti ngomong dalam sumur itu. Pokok nanti kalau aku keluar nanti awas aku nanti, tunggunya aku keluar nanti ya, ada nolong aku nanti nih, tunggunya nanti, tak berhenti. Suaminya duduk dekat sumur itu, nunggu istrinya minta tolong. Tapi tak juga. Dah mulai mau maghrib, dah mulai gelap, keluar makhluk besar dari sumur tua itu. Boom, keluar dia, berbulu, gundurwo, keluar dari sumur itu. Kaget suaminya. Hei, kamu siapa? Kata makhluk tadi, saya penghuni sumur ini. Sudah berapa lama kau di sini? Sudah 100 tahun. Ngapain keluar? Ada orang cerewet di dalam, tak tahan, awak ada wajah. Genderuwo tak tahan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kembali ke kajian kita ya Bapak. Kedatangan bulan Ramadan itu mesti disambut. Karena dia awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ibkun minan nar. Ini yang dibawanya 3. Sekarang seberapa besar keperluan kita dengan rahmat ini? Seberapa penting kebutuhan kita dengan maghfirah, ibkun minan nar? Kok perlu disambut dengan gembira, marhabannya Ramadan, marhabannya Ramadan. Di depan sahabat Rasulullah ngomong, kalau sahabat itu amalnya dibanding dengan kita tidak segininya Pak, amal kita ini. Setiap malam sahabat itu bertahajud, pagi duha, Senin Kamis puasa, infak sedekahnya tidak terhitung. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu dan juga Utsman bin Affan dalam sebuah buku ceritakan infak dia ketika Rasulullah mengumumkan biaya perang, infaknya 2,5 triliun dibanding dengan uang sekarang. Itu infak dia. Kita 304 juta buat tempat wudhu. Kita ini belum jelas tadi mana angka-angkanya. 2,5 triliun. Tapi apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah ahadu minkum bi'amalin. Tidak ada satu orang pun di antara kalian ini yang masuk surga karena amal kalian sendiri. Tadi yang sahabat mendengarkan ungkapan Rasul itu. Segini banyak ibadah kita, kok tak masuk surga? Tadi yang sahabat. Lalu ada sahabat yang kaget bertanya kepada Rasul, la anta ya Rasulullah, kalau engkau bagaimana ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, na'am la ana iya, saya juga seperti itu. Tak masuk surga karena amal sendiri ini. Tak cukup Pak. Lalu gimana kita masuk surga ya Rasul? Dijawab oleh Rasulullah, birahmatillah. Kita masuk surga itu mengharap rahmat Allah. Kapan rahmat Allah itu bertabur? Di 10 awal Ramadan. Maka jangan dikosongkan amalia-amalia selama bulan Ramadan itu. 10-nya rahmat. Kita butuh itu. Jibril bertanya, Jibril menyampaikan kepada Rasul, ada orang yang hidup 500 tahun, mati masuk surga, ditanya oleh Allah, kenapa kau masuk surga? Dia jawab, karena amalku sendiri ya Allah. Bukan, kata Allah, kau masuk surga karena rahmatku. Rahmat. Maka sangat kita butuhkan rahmat itu.
Sambut rahmatmu datang, gembira kita menyambutnya. Yang kedua, maghfirah. Perlukah kita ampunan dari Allah? Ibu bapak, kalau hanya sekedar meminta, berdoa, minta rezeki kepada Allah, jangan heran babu orang tak solat kaya dari kita kadang. Orang tak puasa lebih banyak bisnisnya dari kita. Kenapa ibu bapak yang sebenarnya kalau hanya minta rezeki berupa harta kekayaan, Allah berikan semua. Solat atau tak solat. Iblis Pak. Iblis berdoa kepada Allah, dikabulkan Allah. Apalagi kita hambanya. Tapi kalau minta ampunan itu beda. Kalau minta rezeki, minta ini, kata iblis, ya Allah, tolong panjangkan umur kami, ya Allah. Allah kabulkan. Iblis itu. Tapi kalau minta ampunan, beda. Wa awsatuhu maghfirah. 10 malam pertengahan Ramadan itu ampunan dari Allah. Perlu ampunan? Perlu. Dimulai dari bulan Sya'ban ini. Apa kata Rasulullah? Hazihi lailatum min nisfu min Sya'ban. Ini malam nisfu Sya'ban. Wa yaghfirullahu mustaghfirin. Allah akan mengampuni dosa orang yang mohon ampun kepadanya di malam nisfu Sya'ban. Mulai itu malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, malam Allah mengampuni dosa orang yang minta ampun kepadanya. Makanya malam itu banyak orang beramal minta ampun kepada Allah. Tapi ada orang yang tekstual. Kami minta ampun Pak Ustaz, tidak ada solat sunat malam nisfu Sya'ban, tidak ada baca surah Yasin malam nisfu Sya'ban. Allah memberitakan kepada kita, wasta'inu bis sabri was shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Syarat minta ampun itu, kata Allah, syarat minta ampun itu salat. Syarat minta ampun itu salat. 36 jawaban Al-Quran dan hadis Nabi. Limaza nusalli, kenapa kita salat? Satu diantaranya sebagai syarat untuk minta ampun kepada Allah. Makanya oleh ulama, termasuk Ibnu Taimiyah, berfatwa. Apa kata Ibnu Taimiyah? Siapa yang beramal soleh di malam nisfu Sya'ban itu adalah ahsin, perbuatan baik. Mau baca Quran dia, mau sholat sunat dia sampai 10 rakaat, itu perbuatan baik. Makanya ulama kita ada yang sholat sunat dianjurkannya 10 rakaat dari maghrib sampai isya, ada yang baca Yasin 3 kali, Yasin pertama ini doanya, Yasin kedua. Ini kan semua upaya ulama untuk membukakan peluang bagi kita beramal dan mohon ampun kepada Allah. Ini mulai dari sekarang. Kita sangat membutuhkan ampunan, bukan surat pengampunan. Islam tidak mengenal surat pengampunan. Dan tidak pula mengenal ada penebusan dosa. Kalau Nabi Isa hadir ke bumi ini, tujuannya katanya untuk menebus dosa anak cucu Adam. Dulu Nabi Adam pernah berbuat dosa di surga, maka keturunan Nabi Adam itu terkena dosanya semua. Maka datanglah Nabi Isa untuk menebus dosa anak cucu Adam. Untuk siapa? Orang yang mengikut Nabi Isa. Kita ngikut Nabi Isa apa tidak? Ngikut, tapi tidak itu keyakinannya. Maka itulah tujuannya dia hadir ke permukaan bumi ini, untuk disalib di tiang salib, untuk menebus dosa anak cucu Adam. Tapi Nabi Isa menangis dia ketika disalib, karena bukan itu tujuannya. Itu cerita Injil sendiri. Eli Eli lama sababtani, ilahi ilahi lima taraktani, alwi alwi lima sofahtani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Nangis dia. Kenapa? Bukan itu tujuannya.
Nah, Bapak, kembali ke kajian kita. Apa upaya kita? Satu, setelah bersih hati ini muncullah kegembiraan. Walaupun hadis ini kata sebagian ulama tidak sahih, tapi hadis ini baik. Man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang gembira hatinya menyambut datang bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah haramkan jasadnya masuk api neraka. Itu gembira yang bagaimana? Gembira sesuai dengan kesucian bulan Ramadan itu. Tali yang putus disambung kembali, hati yang kesat dilicinkan kembali, hati yang kotor dibersihkan kembali. Maka Bapak yang semuliakan, ini momennya menyambut bulan suci. Sehingga bertemu dua suci, begitu nanti akhirnya betul-betul suci, fitri. Fitri dia. Nah, lihatlah bagaimana Rasul menceritakan tentang keagungan bulan Ramadan. Iza jaa Ramadan syahrul azim. Kalau datang bulan Ramadan, bulan agung. Syahrul mubarakah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Fihi lailatul qadri, lailatul qadr. Di dalamnya ada bulan malam lailatul qadar. Istijabut doa, doa dikabulkan di bulan Ramadan. Apalagi Bapak yang semuliakan, iza jaa Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, terbuka semua pintu surga. Dibuka pintu surga semua. Wa uliqat abwabun nar, ditutup semua pintu neraka. Tidak boleh ada terlihat penderitaan-penderitaan dalam neraka itu. Tutup semua. Tidak boleh ada yang lihat ini. Mulia Ramadan, berhenti itu semua. Wasupidatis syayatin, makhluk-makhluk degil yang nakal, yang jahat, tidak boleh muncul ke permukaan, diikat, dikurung. Kalian di belakang, dikurung, tidak boleh muncul-muncul kalian ini. Kalian buat gaduh terus. Selama Ramadan di sini, kalian tak boleh beraktivitas. Dikurung semua, Pak. Kenapa? Ramadan hadir. Syaitan sangat menderita ketika Ramadan hadir. Nah, kalau dilihat bagaimana hadis Rasulullah ini, yang tidak berpuasa menghargai orang puasa. Syaitan menahan diri selama orang berpuasa di bulan Ramadan. Jangan dibalik, orang puasa mesti menghargai orang tidak berpuasa. Kan terbalik tuh, Pak. 10 tahun kemarin tuh, orang yang berpuasa diminta menghargai orang yang tidak berpuasa. Maka kan santai orang tuh merokok di jalan. Duduk depan Alfamart tuh, duduk dia, minum santai orang-orang di zaman kemarin tuh. Karena peraturan seperti itu, kita yang menghargai orang tidak puasa. Kalau kita yang menghargai orang tidak puasa, maka iblis berkentayangan, kita yang harus menghargai iblis. Tapi nyatakan tidak, syaitan diikat supaya apa? Tidak mengganggu orang yang berpuasa, supaya menghargai orang berpuasa. Ramadan datang, tapi dibalik. Nah, sekarang tanggunglah itu rasanya itu ribut karena kebohongan-kebohongan yang dibuat itu. Di dunia saja Bapak sudah begitu heboh masalah kebohongan itu. Nah, Bapak yang saya muliakan, apalagi inna azabal qabri yarfa'u fi syahri Ramadan. Kata Rasulullah, orang-orang dalam kubur itu diangkat siksanya selama bulan Ramadan. Kemana dia? Imam Suyuti menjelaskan dalam hadis yang dikutip dari Imam Tabrani. Apa kata dia? Yarji' ilal bait. Para ruh, para arwah itu pulang ke rumah tempat tinggalnya di dunia. Di mana dia tinggal, pulang arwah itu selama bulan Ramadan. Maka kalau nenek-nenek kita dulu, kalau dia makan sahur itu kadang netes air matanya. Kenapa nangis, Nek? Rasanya ada datuk kalian di rumah ini. Hadir dia, Pak. Ini ulama-ulama klasik menulis buku-buku tentang masalah roh ini.
Berapa lama di rumah? Selama bulan Ramadan dia berada di rumah. Mulai masuknya bulan Ramadan itu sampai nanti selesai sholat Idul Fitri, dia berada di rumah itu. Apa yang dia tunggu? Beda. Dalam kitab Syifaul Qulub diceritakan kalau orang meninggal dunia 3, 5, 7, 14, 21, 40 sampai 100 hari dan segala macamnya itu, dia menunggu jelas 3 hal dia minta. Satu, ada ndak di rumah itu orang mendoa untuknya? Ada ndak orang baca Quran untuknya? Ada ndak orang sedekah untuknya? Itu jelas. Tapi selama Ramadan dia tidak menuntut seperti itu. Dia menunggu ada ndak anak cucu keluarga yang masih hidup yang ingat dengan saya. Tidak nuntut. Pulang bawa bakul kosong. Nanti harapan balik lagi ke alam barzakh dalam keadaan bakul yang sudah melimpah. Malam kita takbiran, gembiralah kita. Pagi kita berbahagia bersama anak keluarga. Pergi menuju ke tempat sholat Idul Fitri. Takbir di mana-mana dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gembira hati kita. Pulang bertemu dengan sahabat, berjabat tangan, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Lontong yang masih hangat menunggu, kue banyak yang enak-enak. Di saat itulah dia bersedih karena dia akan segera pulang ke tempatnya alam barzakh. Lebih menyedihkan lagi ibu bapak, ketika sampai di kuburannya atau di tempat dia, tetangga depan, belakang, kanan, kiri bakulnya penuh. Sementara orang tua yang satu ini datang dengan bakul yang kosong, pulang dalam keadaan bakul yang kosong juga. Sedih luar biasa. Ini kemuliaan bulan Ramadan. Maka dianjurkan kita ini sedekah. Sedekah tahlil namanya. Kapan itu? Setiap malam setelah salat Isya menjelang salat tarawih ada sedekah tahlil. Untuk siapa ini? Mengingat untuk dikirimkannya kepada almarhum almarhumah yang telah mendahului kita. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, di akhir Sa'ban ini pula lah, akhir Sa'ban, irtaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbari daraja faqala amin. Nabi akan berkhutbah hari Jumat. Naiklah Nabi ke mimbar tangga pertama. Kalau naik tangga itu beda dengan naik tangga di rumah kita. Kalau naik tangga di rumah kita kanan kiri kanan kiri kanan kiri, tapi naik tangga khutbah kanan berhenti, kanan lagi berhenti, kanan lagi. Itu ada adabnya. Nabi naik tangga pertama, Nabi angkat tangan, amin. Nah, sahabat ini baru kaget ini. Rasulullah ngomong dengan siapa ya? Sumar taqassaniyata faqala amin. Nabi naik lagi ke tangga kedua, Nabi angkat tangan lagi, amin. Iya, nyata Rasulullah ngomong amin nih, kata sahabat. Betul ini. Apa yang diaminkannya? Sumar taqassalisata faqala amin. Dia naik lagi tangga ketiga, dia angkat tangan, amin. Terdiam semua sahabat. Apa yang diaminkan? Siapa yang berdoa? Selesai sholat Jumat, sahabat nunggu semua, tidak ada yang pulang satu orang pun. Tidak ada yang pulang satu orang pun. Kabar apa ini akan terjadi? Sahabat nunggu. Hebat sahabat. Kayaknya dunia ini tidak bernilai bagi sahabat dibanding informasi yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Apakah ada sahabat yang bisnismen? Ada. Apakah ada sahabat yang bekerja tempatnya jauh dari masjid? Ada. Tapi ini lebih penting. Apa kabar yang akan disampaikan oleh Rasulullah? Ternyata Rasulullah diam saja, tidak memberikan informasi. Tunggu-tunggu oleh sahabat, dado nampak informasi dia, kata sahabat. Tertanyalah, ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ya kata Rasulullah, ma'ala ma'amanta ya Rasulullah. Apa yang engkau aminkan tadi itu ya Rasul? Oh itu, kata Rasulullah,
Atani Jibril, tadi Jibril datang menemuiku. Faqala, dan dia berkata, ngomong dia. Apa ngomongnya Rasulullah? Dia berdoa. Apa doanya? Di tangga pertama tadi Jibril berdoa begini, Rahima ampu amri'in zukirta indahu falam yusalli alaika fakultu amin. Kata Jibril, ya Allah, celakalah umat Muhammad ini ya Allah. Ketika disebut nama Muhammad di hadapannya, dia ontok-ontok saja ya Allah. Fakultu amin, doa itu aku aminkan. Ontok-ontok itu Bapak Ibu tahu? Itu bahasa Perancis itu. Bahasa kitanya diam saja. Tak mau dia selawat kepada Rasul. Mestinya kan selawat, Pak. Sampai Rasul marah, al-bakhil. Yang paling bakhil itu kata Rasul, bukan orang yang tidak mau mengeluarkan uang impaknya untuk bangun WC Masjid Darul Aman, bukan. Bukan itu Rasulullah, al-bakhil allazi iza zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang disebut namaku di hadapannya tapi dia tidak mau selawat kepada aku. Coba kita lihat Pak Bu, bagaimana ulama Indonesia menyelamatkan umat Islam Indonesia, Pak. Oleh ulama Indonesia, begitu salat tarawih di bulan Ramadan, supaya kita ini tidak termasuk orang yang bakhil, tak mau berselawat kepada Nabi, diisilah dari salat yang satu ke salat berikutnya dengan solawat. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa maghfiratum wa rahmah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Diajak kita, dipimpin kita supaya berselawat. Apa tujuannya? Biar tidak bakhil. Jangan bilang pula itu bid'ah, Pak. Upaya ulama kita agar kita tidak termasuk orang bakhil. Diajak kita berselawat selama bulan Ramadan itu, dari tarawih yang satu ke tarawih berikutnya. Itu Pak tujuannya. Jangan diam pula, tidak ada zaman Rasulullah, ada selawat itu masing-masing. Syukur mau orang mengingatkan kita. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa safina wa zurina wa maulana Muhammad. Diajak kita, Pak. Syukur masih ada yang mengajak kita. Kan ada tuh di dekat sana, dekat Harapan Raya sana sebuah masjid, tidak mau dia selawat gitu. Tarawih itu kan santai, iya santai. Tapi santainya diisi dengan amalia. Tapi mereka ngisinya bukan dengan amalia, ngopi. Selesai 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo, ngopi dulu Pak, ngopi dulu Pak. Ada kopi belakang tuh ya, ngopi dulu Pak. Ngopi sama-sama. Siap ngopi agak setengah gelas. Ya. Lah, tagak. Tidak ada as-salatu tarwi jami'at rahimakumullah. Tidak ada, Pak. Ini bid'ah, tidak ada zaman Nabi ini, kata dia. Coba begitu picikkah dalam memahami amaliyah di bulan Ramadan itu? Tidak ada, Pak. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, ini doa Jibril yang pertama, banyak-banyak berselawat. Di tangga kedua Jibril berdoa lagi. Apa kata Jibril? Rahima ampu amri'in adraka abawai falam yudkhulil jannah. Celaka umat Muhammad ini ya Allah, dia hidup bersama kedua orang tuanya tapi tidak masuk surga. Rupanya jaminan masuk surga itu ada di kedua orang tua kita. Nabi Muhammad mau turun dari Mi'raj, selesai urusan solat. Muhammad solat 5 waktu, nilainya 50 waktu. Tapi begitu Nabi Muhammad mau turun, dipanggil lagi oleh Allah, ya Muhammad, taib ya Allah. Ada pesan khusus di malam Isra Mi'raj itu.
Bukan solat saja. Kata Allah, mur ummataka ayyakrimuna salasa. Perintahkan umatmu untuk memuliakan 3 kelompok manusia. Kalau tak ingin aku marah kepada umatmu, perintahkan muliakan 3 kelompok manusia ini. 1, pesan Allah, al-walid. Muliakan al-walid. Bukan walid yang banyak bini di Malaysia itu, bukan itu. Maksudnya muliakan kedua orang tua. Ibu bapak menghormati dengan memuliakan beda. Apalagi ditakuti. Kalau kita dulu, iya kita takut dengan orang tua kita. Begelut kita dengan abang, adik, kakak kita malam-malam tu, heboh, ketawa-ketawa kita. Batu ayah kita sebelah sana tu, berhenti semua tu. Sedang asik-asik kita begelut, kata ayah kita, berhenti semua itu. Takut. Menghormati kalau kita ada di situ. Apa saja yang kita mau, ada kita di situ, dilakukan oleh anak kita, itu menghormati. Tapi kalau memuliakan, ada atau tidak ada kita di situ, apa yang kita pesan segar di hatinya, ingat di pikirannya, sampai mati dia tidak akan melupakan, itu memuliakan. Program ibu-ibu majlis taklim untuk jalan-jalan dalam Ramadan sudah dibuat. Sudah sampai pula ke Pantai Cerocok, ke Harau, pakaian seragam pula, jilbab putih, baju kuning, sepatu hitam. Dah singgah pula di Pulau Cinta sebentar. Dah sampai pula ke kebun binatang. Tapi kuburan orang tua belum juga dikunjungi. Ini memuliakan apa tidak ini? Begitulah Bapak yang sebenarnya. Orang tua belum juga dihubungi, tidak pulang, banyak alasan. Tapi yang seperti ini kok bisa saja, ada aja duitnya. Untuk ongkos pulang dia bilang tak ada duit. Maka diminta dimuliakan. Celaka nih kata Jibril orang seperti ini. Celaka. Fakultu amin, kata Rasul, doa itu aku aminkan. Betapa banyak hati orang tua hari ini hancur. Karena anak menghormati dia, iya, tapi memuliakan tidak. Dari rumah berangkat ke sekolah, sekolah gurunya nelpon ke orang tua. Mana si Anuma kau tak datang ke sekolah? Oh dia berangkat tadi bu ke sekolah. Kemana singgahnya? Dari rumah berangkat, dibekali uang jajan, bekali pula dengan minyak motor yang cukup, tapi tidak sampai ke sekolah. Ini namanya menyelewengkan amanah. Tidak memuliakan orang tua. Ini bukan 1-2. Kalau saya melihat program pembodohan dunia pendidikan masif, jalan terus. 1, mulai SPP, uang sekolah digratiskan. Ini sebenarnya yang terjadi menghilangkan semangat belajar dan semangat motivasi dari orang tua untuk menyuruh anaknya sekolah. Sekolah nak kau sangka gratis sekolah tu. Ayah yang bayar tu, kau malas-malas ke sekolah. Rajin kau belajar nak. Tak murah biaya sekolah tu dah. Kalau dulu masih bayar. Hilang motivasi. Datang lagi intervensi HAM dan KPAI namanya. Tak boleh anak tidak naik kelas, tak boleh anak tidak lulus. Enteng-enteng anak belajar. Ngapain belajar? Awak kan naik kelas juga, kan lulus juga. Pembodohan masif. Tapi tak banyak orang terbangun karena kondisi yang seperti itu. Anak-anak meninju gurunya. Oh, anak bawa umur. Anak-anak, maaf cakap, berzina dengan gurunya. Oh, itu korban itu, anak bawah umur masa digitukan. Anak-anak memperkosa, anak sekolah SMP. Oh, itu anak bawah umur. Coba bayangkan, Pak. Kalau memperkosa itu bukan pekerjaan anak-anak itu. Pembodohan masif. Lihatlah akibatnya hari ini. Swedia mulai jenuh pakai elektronik, akhirnya kembali manual. Dulu pembelajarannya pakai elektronik semua. Pakai Android, pakai laptop, pakai iPad segala macam.
mulai jenuh dia, kembali ke belajar biasa. Karena pakai Android tidak lengket sedikit pun di kepalanya. Hanya ada ditemukan jawaban ketika dibuka, hilang setelah itu, tak ada lengket di kepala. Sekarang manual kembali, bawa buku, bawa kertas, bawa pena. Di Pekanbaru baru mulai menerapkan seperti itu sedikit-sedikit. Muncul lagi yang ketiga ya Bapak, namanya MBG. Oh kan bagus tuh Pak Ustaz, bagus, anak-anak kita diberi makan siang, bagus. Tapi tahu ke Bapak Ibu biaya dari mana itu? Maka hari ini tak ada profesor-profesor yang melakukan riset karena dana sudah habis untuk MBG semua. Akhirnya tidak ada temuan-temuan baru di dunia pendidikan sampai hari ini. Maka disebut ini pembodohan masif ini. Kecewa hati orang tua sebenarnya, tapi itu yang terjadi hari ini. Apa yang disemuliakan, maka pilih sekolah yang menciptakan generasi anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, apa doa Jibril? Rahimah ampu amri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah umat Muhammad ini ya Allah, dia diberi kesempatan hidup di bulan Ramadan. Puasa di siang hari, tarawih di malam hari, falam yughfar lahu, tapi dosanya tidak diampuni sedikit pun. Fakultu amin, doa itu aku aminkan kata Rasul. Jibril berdoa, Nabi Muhammad yang mengaminkan, pasti doa ini dikabulkan oleh Allah. Apa penyebabnya? Tentu ada sebabnya Pak. Bapak berobat ke dokter, apa penyakitnya? Gatal-gatal. Dokter nih, virus ini namanya Pak. Bapak minum obat ini, insya Allah penyakitnya hilang. Obat habis, penyakit tak berkurang. Datang lagi ke dokter yang sama, Pak, ya, ada apa Pak? Ini obat sudah habis Pak Dokter, tapi penyakit saya tidak berkurang sedikit pun. Kok aneh ya, kata Pak Dokter. Apakah Bapak minum obatnya sesuai petunjuk dokter? Sesuai Pak Dokter, ini 3 kali sehari, ini 2 kali sehari, ini 1 kali sehari. Oh, lalu pantangannya Bapak tinggalkan enggak? Apa pantangannya Pak Dokter? Kan kemarin sudah kasih tahu, tak boleh makan belacan, tak boleh makan ikan asin. Oh itu tiap malam saya makan tuh Pak Dokter. Kata Pak Dokter, tidak mungkin penyakit Bapak sembuh selama pantangan ini tidak Bapak tinggalkan. Puasa Ramadan, puasa, tarawih, tapi kenapa dosa tidak diampuni? Padahal Nabi mengatakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa dengan baik, penuh iman dan perhitungan yang matang, maka diampuni dosa masa lalunya. Ini ada yang puasa, ada yang tarawih, tapi tak diampuni dosanya, pantangannya tidak ditinggalkan. Apa pantangannya Pak Ustaz? Wa man qata'ahu qata'tuhu, kata Allah, siapa yang mutus silaturahmi, aku pun putus hubungan dengannya. Rupanya tidak sampai lagi laporannya kepada Allah. Puasa kita nih Pak, kenapa tidak sampai? Putus silaturahmi. Maka apa kata Allah? Falyafu wal yasfau ala tibu yafirallahu lakum Allahu ghafurur rahim. Inginkah dosamu diampuni? Ingin ya Allah. Inginkah ibadahmu terima? Ingin ya Allah. Falyafu wal yasfau. Falyafu, maafkan mereka. Maafkan orang yang menyakiti hati dan perasaanmu. Wal yasfah, berkawan kembali. Jangan diingat apa yang telah terjadi, tapi buatlah kebaikan untuk masa yang akan datang. Dikoyak itu lembaran lama, ditulis lembaran baru. Jangan diingat lagi apa yang terjadi di lembaran lama itu. Putus silaturahmi. Maka ada 3 nih kata ulama. 1, perbaiki hubungan silaturahmi suami istri. Bahkan ada hadis, walaupun hadis ini tidak sahih kata sebagian ulama, tidak terima puasa sang istri sebelum minta maaf kepada sang suami. Minta maaf lah Bu. Tidak perlu formal kali. Kita ini suami istri kan maklum. Tidak paham kita Pak. Tidak usah formal kali, tulis pula di kertas. Bang, dengar lu Bang, dalam rangka menyambut Ramadan 1447 Hijrah, saya nama, alamat, tanggal lahir, mohon maaf lahir dan batin. Nah, tidak perlu pula Pak.
Cukup tunggu je suami itu pulang masjid. Nah, begitu dia buka pintu, Assalamualaikum, salam, pintu. Masuk dia. Ha, kata ibu. Ha, kata suami. Ah, dah lah tu. Sudah sah lah itu. Ngapa ni kata suami? Ramadan bang, Ramadan. Dah, salah. Kita ni maklum kan. Yang kedua, nah ni yaitu nasab. Satu darah, satu keturunan, satu ayah, satu ibu. Perbaiki silaturahmi itu. Apa yang menyebabkan kita berputus silaturahmi? Gara-gara tanah sebidang, rumah yang sepetak. Berapa lama lah ini hidup di dunia? 70 tahun kita mungkin gembira, tersenyum, ketawa bersama adik, abang, kakak kita. Besok di padang, di alam barzah, ribuan tahun takkan ada orang tersenyum dengan kita. Di dunia inilah saatnya kita untuk perbaiki silaturahmi. Datangi, tidak bisa datangi, WA. Diblokir nomor kita, tapi kita sudah menunjukkan niat baik kita. Allah sudah tahu. Kita datangi, disumpah-sumpah gitu. Jangan ku masuk ke rumahku ni. Sumpah ku tak boleh masuk sini. Nah, WA. Allah sudah tahu niat baik kita. Nah, Bapak, memang Rasul menyebutkan supaya berjabat tangan. Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira. Ketika berjabat tangan itu Allah gugurkan dosanya. Berjabat tangan. Syaratnya. Tapi kalau ada yang tak memungkinkan, boleh dengan cara yang lain. Yang ketiga, Bapak, yaitu kita yang satu jemaah, satu kampung, satu tempat kerja, satu kawan mengopi. Ada tersilap cakap, tersinggung mau naik, tergeser mau turun. Jelang Ramadan diperbaiki kembali. Mohon maaf lahir dan batin. Pegang tangannya, tatap wajahnya, senyum di bibir kita. Itu bertanda hati kita waspah, sudah lapang. Digoyangkan sedikit. Yang lama tu goyang sedikit aja. Gak ada yang lama sakit pula tangan awak buat sini goyang. Enggak, lama tu biar banyak dosa gugur ke bawah. Itu teori sendiri namanya. Yang suruh Nabi berjabat tangan, genggam tangan sahabat. Nabi tak melepaskan tangan sahabat itu sebelum sahabat itu yang melepaskan genggamannya. Begitu ibu bapak Rasulullah menganjurkan sambut bulan Ramadan dengan hati dan jiwa yang suci. Sehingga begitu kita melaksanakan ibadah Ramadan enteng. Sampai akhirnya nanti Idul Fitri, betul-betul suci kita di Idul Fitri itu. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Nah, ya Bapak, inilah sedikit kajian kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang dipertanyakan, dipersilakan. Baik, Bapak Ibu jemaah, jika ingin ada yang ditanyakan kepada Ustaz, dipersilakan. Pas kayaknya. Ya. Terima kasih, mohon maaf atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pun mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin banyak salah cakap, salah ucap, salah pandang, salah gurau. Saya mohon maaf kepada ibu bapak semuanya. Apakah bapak ibu mau memaafkan saya? Alhamdulillah. Bapak ibu tentu tak ada yang perlu saya maafkan, karena tak ada salah bapak ibu dengan saya. Bapak ibu cuma diam, senyum, angguk-angguk kepala sedikit, kan cuma itu aja. Kalau ada yang cerita dengan kawannya ketika saya ceramah, itu bukan kesalahan, itu hanya kebiasaan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.